ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, moga pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat dan sempat sehingga kita bisa hadir di majelis yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tema kita pada kesempatan ini adalah musibah, bagaimana cara mengubah musibah jadi rezeki, jadi anugerah. Nah, sebelum kita bicara itu kan kita mesti mengerti dulu bagaimana pandangan Islam mengenai masalah musibah. Di surat Al-Baqarah ayat 155 dan seterusnya Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqshin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini ada 3 ayat Bapak Ibu untuk memahami bahwa Islam itu menjelaskan musibah sesuai dengan versi Islam itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, musibah itu ya ujian. Sebenarnya musibah itu kan sesuatu yang niscaya bagi kita sebagai manusia. Apalagi kalau kita mengutip tadi Al-Baqarah 155, Allah pastikan bahwa semua manusia itu pasti akan diuji. Nah, ujian yang jelek itu didefinisikan oleh sebagian ulama sebagai musibah yang tidak sesuai dengan ekspektasi manusia, tidak sesuai dengan tabiat keinginan manusia. Itu namanya musibah. Jadi apapun yang kita tidak suka itu namanya musibah. Ya, tentu mungkin orang bisa menggunakan definisi lain, ya, tapi definisi yang paling masyhur, yang paling umum, apabila kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, maka itu disebutnya sebagai musibah.
Nah makanya contohnya yang di Al-Baqarah 155 itu ya nggak suka enak, nggak suka semua. Khauf, rasa takut. Rasa takut itu kan musibah Bapak Ibu, tapi ya juga bisa menjadi rezeki. Malah sekarang itu ada yang jualan rasa takut ya. Dengan beberapa waktu yang lalu kena rame-rame di jadi Donald Trump itu bikin kebijakan peningkatan tarif biaya masuk. Wah itu kan jadi medeni wong kan, banyak orang pada bingung. Tiba-tiba dolar naik dari 17.000 bahkan sempat menyentuh 18.000. Itu takut dan Bapak? Nah itu jenenge wedi. Tapi apakah sebuah ketakutan itu tidak ada opportunity-nya? Oh, ono sing dodolan rasa takut. Ada takut itu musibah, ujian. Bahasanya Gusti Allah tadi minal khauf. Terus dengan mendengar, membaca berita atau menonton TV, wong do sibuk tuku emas, nanti nengone galeri Antam kekotaan wong sampai antri. Dia ada. Dengan kalau melihat seperti itu, apa pikiran Anda? Wah ini dari sisi sedih meh, bahaya ini. Mumpung kelingan apa? Saya itu beberapa waktu lalu mendapat doa Bapak Ibu. Mendapat doa, mungkin pas akan jenengan sedar kalau patus mumpung kelingan ya. Nah, ini ada hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Ceritanya Rasulullah bersabda kepada Syaddad bin Aus, wahai Syaddad bin Aus, jika manusia telah mulai menyimpan emas dan perak. Saya langsung ingat hadis ini. Hadis itu. Walaupun ini bukan di kitab Sitah ya, ini di Mu'jam Al-Kabir, hadis riwayat Imam Tabrani. Apabila wahai Syaddad bin Aus, jika manusia telah mulai menyimpan emas dan perak, maka simpanlah atau bacalah olehmu kalimat-kalimat doa ini. Ini medeni pola ya Tuhan ini Allahumma inni as'aluka tsabat fil amal wal azimata ala rusyd wa as'aluka syukra ni'matak wa husna ibadatik wa as'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Dan ini nek wis do mulai do nglumpuk emas ndonga iki. Wis do mulai tasih boten beritane. Tasih. Nah, kita ini doane dadi penting kanggo jenengan. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amal. Ya Allah, saya minta kepadamu untuk kokoh dalam urusan kebaikan, wal azimata ala rusyd, dan berpegang teguh kepada petunjuk atau kecerdasan, dan saya minta kepada panjenengan untuk senantiasa mampu bersyukur atas nikmatmu. Ini kan mungkin di titik ini penting, wong do lali syukur. Wa husna ibadatik, dan memperbaiki atau baiknya ibadah kepada panjenengan. Wa as'aluka lisanan shadiqan, dan saya minta kepada panjenengan
itu punya lisan yang jujur, wa qalban salimah, hati yang selamat. Dan saya meminta kepadamu ya Allah dari kebaikan yang engkau ketahui, dan saya berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang engkau ketahui. Dan saya minta ampun kepada panjenengan atas apa yang engkau ketahui. Sesungguhnya engkau maha mengetahui yang baik. Ini uniknya kata Nabi kepada Syaddad bin Aus, nek wong do mulai nglumpuhake emas kalau perak. Ya itu aja Bapak Ibu. Jadi saya kembali ke tadi masalah musibah. Musibah itu kan didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak disukai oleh tabiat manusia. Tabiat manusia itu menolak, tidak suka. Itu yang namanya musibah. Nah, tapi kan kita tidak ngikut tabiat. Kita itu kan ngikut ilmu. Apapun Bapak Ibu, kalau yang kita ikuti itu ilmu, kita itu enak. Maksudnya hati itu lebih nyaman, hati itu lebih tenang, hati ini bisa lebih kekeh kalau yang diikuti ilmu. Tapi kalau yang diikuti hawa nafsu, kalau yang diikuti hanyalah hasrat diri, kalau yang diikuti adalah semata-mata kata hati bighairi ilmi, tanpa ilmu, itu endingnya tidak bagus. Makanya musibah itu bisa kita sikapi. Musibah itu bisa menjadi anugerah kalau kita mau. Makanya kan tadi saya kutipkan 155, 156, 157. Karena 157-nya itu justru sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mendapatkan musibah. Nah, jadi musibah adalah sesuatu yang tidak disukai, tidak disenangi oleh tabiat manusia. Dan gambarannya banyak. Al-Baqarah 155 menggambarkan rasa takut, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, terus berkurangnya buah-buahan, macam-macam lah Bapak Ibu. Itu semuanya kan dinamika yang akan berulang. Pulau jenengan yo kadang panenane akeh, kadang sithik, kadang yo entuk, kadang kelangan, kan biasa tuh Bapak Ibu. Ora usah dipikir teman-teman. Ya ora usah dipikir teman-teman. Ngomong ini gampang Pak, nek nglakoni sing anyar. Ora usah dipikir piye to Pak. Ya tetap kepikiran, ya karena fokus kita saja yang ke situ. Kalau fokus kita tidak ke situ ya. Jadi Bapak Ibu, memang musibah itu harus disikapi. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah saya dari bala, bencana dan sebagainya. Itu kan permintaan. Tapi Allah sudah membuat aturan. Anda pasti akan diuji. Anda pasti mendapat musibah. Apa dan bagaimana serta kapan itu tunggu saja. Jadi apa musibahnya, bentuknya apa sudah direncanakan. Bagaimana keadaannya ya sudah dikondisikan. Ya terus kapan itu juga sudah diatur. Itu musibah. Artinya ya biasa-biasa saja. Jadi menurut saya itu musibah itu kadang bukan ngerti. Jadi ada salah satu jamaah ini saya tidak ngaji kan, kita nanya kok orang tahu kita ngaji kok jebule jogging kegelier jogging kalau jogging biasa, buatan melayu cepat ini buatan jogging jalan biasa. Terus ada trigger city, keselio city, lah kok dadak tekan rumah sakit dadak dibayar. Padahal wonge saya lah kok wis ora ngaji meh wong sasi ya wis durunge kosong. Nah, kenapa nggih kula ditungake mawon nggih. Insyaallah kita doakan biar sehat. Maksudnya jenenge musibah iki wonten ing Indonesia mlaku nek saya nganggo iki. Padahal mau keselio lah nek tiba numpak sepeda motor atau terus lah wong jalan biasa. Ya, namanya
Makanya musibah itu Allah akan memberikan musibah. Waktunya kita tidak tahu. Kemudian bagaimana mulainya kita juga tidak tahu. Terus kemudian bentuknya apa juga kita tidak tahu. Ya wis nek sing ora ngerti ora usah dipikir teman-teman. Ya ora usah dipikir. Jadi yang penting kita tahu bahwa musibah akan terjadi. Kapan mau apa? Nah, bagaimana agar musibah yang ada menimpa kita ini bisa jadi baik? Nah, kebaikan itu kan ada dua nih. Yang pertama kebaikan akhirat. Bagi mukmin ini yang kita anggap penting. Supaya musibah ini jadi pahala. Supaya musibah itu mendekatkan manusia kepada Tuhan. Nah, ini ada caranya. Supaya jadi pahala, maka musibah ini harus kita sabari. Kita sabar. Artinya apa? Sabar itu pertama meyakini bahwa ini rencana Allah. Yang kedua, tidak usah menyalah-nyalahkan orang lain. Tidak usah menyalahkan situasi. Tidak usah berandai-andai umpamane mau kaya lan umpamoto ya ora jukel. Kan kula jenengan kadang-kadang ilmune kalau umpamane to nggih. Umpamane begini. Nah, ini nandake nek ora sabar jenengan tidak dapat pahala dari situ. Ora usah kakean umpamane. Terjadi ya udah. Kalau Anda mau analisa atas sesuatu agar orang lain tidak ini, monggo, tapi jangan kemudian kakean seandainya, umpama, jikalau. Jadi kakean. Kalau jangan pengen dapat pahala. Nek pengen dapat pahala caranya tidak usah nyalah-nyalahkan. Puasa udane terus banget sing disalahno udan. Padahal wong 1000 sing liwat dalan kuwi ya 990 sapa ya ora apa-apa. Siji jenengan tok kuwi kok ndelalah tiba. Lha kok sing disalahno udane. Padahal udan yo mudani wong akeh to nggih. Iya, maksudnya kita mau berpikir positif. Positif thinking bahwa musibah kalau sudah terjadi terima. Sabari, ya udah. Kalau memang itu efek dari kesalahan masa lalu, perbaiki. Kalau udah terjadi ya udah. Jadi wong Islam itu diajari kon urip ora usah kepikiran kakean. Betul usah kakean kepikiran. Pikiran itu pikiran ini. Nah, ini supaya dapat pahala dari ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Terus kemudian kita itu bisa mendapatkan rezeki, mendapatkan anugerah dari musibah itu apa bentuknya? Kedekatan dengan Tuhan. Bapak Ibu, supaya manusia dekat dengan Tuhan itu ada sisi-sisi tertentu yang harus apa ya? Kompatibel. Jadi niki Pak. Niki enten coplok di budget ini dibetot iso. Nah, niki nek antarane mic kalih kabel kalih niki mboten nyambung, niki suara saya tidak akan sampai ke tempat panjenengan. Loh, kenapa bisa? Ya memang ada teknologinya, di kesiapannya ada, tapi di sini yang kita bahas itu ada sisi kompatibelnya. Jadi nyambung. Nah, nuwun sewu. Salah satu cara menyambungkan manusia dengan Tuhannya adalah lewat musibah. Jadi kabel iki ben iso tekan ngene Gusti Allah, niku jebule kabel niku atau saluran wifi nek saiki Pak wis langsung mbok kabel ya wis apa-apa. Nih, ini kompatibel nyambung apabila memang perangkat siap. Nah, kula jenengan asline niku nek diparingi musibah didekatkan kepada Allah. Didekatkan kepada Allah.
itu opportunity, satu kesempatan bagi manusia untuk mengambilnya. Kesempatan untuk mengambil. Dan kita itu kan dapat musibah tidak terus-terusan, kadang-kadang. Sehingga kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat musibah itu selalu ada. Selalu ada. Saya termasuk yang diajari untuk mensikapi musibah dengan santai. Ya walaupun kadang berat ya. Kadang berat, tapi kan memang kita harus berlatih secara kontinu, secara berkelanjutan bagaimana mensikapi musibah itu harus santai baik. Santai baik, enggak usah dipikir senjata ya apa ini orang senjata itu hilang. Sesederhana itulah dipikir gampang berlangsung. Nah ini sisi baiknya adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah lewat jalur musibah. Kalau dikasih, kalau enggak ya kita lewat jalur lain. Terus kemudian Bapak Ibu, anugerah yang bisa kita ambil adalah apa? Kafaratul dzunub, atau dihapuskannya dosa. Kita itu kan sering mendengar istilah penghapusan dosa, sehingga ketika ada promosi penghapusan dosa ini kula jenengan apa tek geger. Kakean promosi mungkin. Wah, puasa menghapus dosa, wudu menghapus dosa, mangkat ngaji menghapus dosa. Sehingga ketika dikasih informasi penghapusan dosa, itu apa tek geger. Kurang geger. Ya, kurang geger. Nah, kita itu kurang geger, mungkin kakean informasi, atau memang kita tidak memahami informasi dengan baik. Bisa kakean, mau kakean, akhirnya apa teh geger. Gampang untuk sebuah itu soalnya gampang. Nah, itu kan karena kita tidak memahami. Jangan masuk ke apotek, segala obat untuk segala penyakit kan ono to, Pak? Betul. Ya. Pertanyaannya, jenengan pilih tuku obat apa pilih dihindarkan penyakit? Kan ono to mesti nih. Itu lengkap, Pak. Jenengan cari obat itu dengan berbagai macam bentuknya, ono kabeh. Kulo ya gumun kok. Masya Allah. Lha itu obat kok ono kabeh. Ono kabeh. Saanane penyakit yang menungso niku ono kabeh, sing ora masuk akal niku ono. Oke. Ora iso turu obat ben turu ono. Sing ora iso melek ben melek ya ono. Obat pemacu adrenalin ya ono. Obat sing iso kendel ya ono. Obat sing marai wedi ya ono. Ini obat macam-macam. Obat untuk depresi itu macam-macam, Pak. Orang yang kena penyakit depresi itu macam-macam, berubah kok macam-macam. Saya itu dulu sekitar berapa ya, mungkin 10-an tahun yang lalu ya, suatu saat ngaji di Istiqomah malam 10, perut saya itu sakit. Tapi saya kan sudah punya konsep waktu itu, ya Allah, selagi saya masih bisa sampai ke Istiqomah saya mau ngaji. Tekan Istiqomah alhamdulillah sehat. Begitu pulang sakit lagi. Saya masih ingat, terus habis dari Istiqomah itu mampir ke Dokter Novi. Waktu itu Dokter Novi di alun-alun itu belum jadi dokter spesialis kejiwaan nih. Nah, habis itu diberi obat langsung ke Tomendo. Habis itu karena itu puasa-puasa kalau tidak salah ya, nuzul Quran saya kan ingat. Habis itu saya ngaji lagi di kampung sampai jam 11 mendo meneh ngaji. Barang itu, masya Allah. Pulau kinten pulau meh mati, kaya disantet, foto nih, kok sakit terus. Ini kok mau obatnya. Saya bawa ke IGD. Saya telepon salah satu dokter. Anu mawon Pak, dalu-dalu jenengan ke IGD mawon. Nah, tidak gawat dalu atau nih gawat nih IGD, kalau kan makan. Ngomong di soal ngerti kan. Tidak apa-apa di sana itu bukan untuk gawat dalu atau ini jenenge kok. Oh, tentu. Terus pokoknya jenengan sakit mono. Oke, saya kesana. Di situ puasa itu, baru pulau di Bali. Ini kenapa tau?
Oh niku kolik Pak. Kula kinten di santet. Tapi gawe nomor Masya Allah sakitnya Pak. Berarti mana itu Pak di sini? Lah kok mari Pak? Masya Allah. Ngobati macam-macam sebenarnya. Tapi pilih obati apa pilih Allah? Kan pilih sehat loh. Walaupun obat itu banyak sekali obat itu banyak sekali. Pilih Allah. Nah, pengampunan dosa itu kan model tidak perlu sakit Pak. Sakit di akhirat itu kan munculnya karena dosa. Lah nek kula jenengan dingapura dosane niku berarti tidak perlu sakit di akhirat. Lah penghapus dosa salah satu yang paling cespleng itu musibah. Maksudnya. Makanya musibah itu bisa jadi penghapus dosa. Kalau kita memahami itu kan wah apa lah lo sithik ati rada jengkel sithik tapi ning akhirate rada longgar. Nah, jadi supaya musibah ini jadi anugerah, supaya musibah itu jadi rezeki di akhirat, maka kita perlu menyadari bahwa musibah itu penghapus dosa. Tapi supaya bisa menghapus dosa, kita harus ridho terhadap musibah itu. Ridho itu nampa tanpa protes. Oke, jenenge ridho Pak. Nampa tanpa protes. Lu berdoa itu bagian dari protes? Bukan. Jadi jangan ya Allah, kula sakit, kula kenging musibah, mugi-mugi panjenengan hilangkan musibah ini, itu bukan termasuk bagian yang tidak ridho, enggak. Itu cara yang benar supaya kita mendapat perubahan keadaan. Itu bukan termasuk golongan orang yang tidak ridho. Tapi nek ana wong delalah no musibah anane muni-muni mau. Nah, itu musibahnya ada, penghapus dosanya enggak ada. Kasihan wis tiwas ngombe obat, wis disuntik loro, tapi fungsi dari obatnya hilang. Ya, disuntik apa jenenge? Sing nek jajalan kan ada vaksin itu kan dulu ada yang kosong placebo ya. Nah, placebo itu kan ulama di sini itu biasanya kan untuk penelitian kan dalam penelitian kuantitatif itu kan selalu ada pembanding tuh. Nah, ketika itu ada pembandingan, ini disuntik kosong, ini disuntik isi, terus dicek efeknya seperti apa kan. Biasanya kan mau nganggo penelitian, nganggo studi kuantitatif pengaruh kan biasanya ngoten. Nah, jadi kula jenengan niku iman-iman. Pikantuk musibah tapi kaya disuntik placebo. Jadi ora ana fungsi menghapus dosa. Siapa yang memplasebokan? Ya awake dhewe. Kenapa kok dadi placebo? Kenapa kok hilang fungsi? Karena kita tidak ridho. Nah, makanya monggo judul kita adalah bagaimana mengubah musibah ini jadi anugerah. Kita cari bagaimana musibah ini bisa mendatangkan kebaikan kita. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Oke, langsung silakan. Oh, mas. Terus pertanyaan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz Bidumi yang saya hormati, bahwa saya tadi mendengar bahwa Allah tidak akan menguji umatnya manusia di luar kemampuannya. Yang menjadi pertanyaan saya, ada
ya beberapa orang saya pernah dengar cerita ya, orang diberi ujian terus dia bunuh diri, entah gantung diri, entah terjun dari apa. Nah itu karena dia tidak mampu menerima ujian atau kurang sabar. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kita sering dengar orang katakan wong sabar itu ono batasnya. Apakah benar sabar itu ada batasnya? Terus yang ketiga, saya itu kalau diuji, terutama misalnya anak saya itu diberi sakit atau diuji dengan jabatan sakit, saya itu rasanya koyo ketar-ketir, wedi dan sebagainya. Mungkin sebagian juga merasakan seperti itu. Nah, saya itu harus bagaimana agar perasaan seperti tadi itu bisa hilang, bisa saya kurangi gitu. Terima kasih. Kalau malam ini dan setahu saya seingat saya tidak pernah mengatakan bahwa Allah tidak akan menguji melampaui batas kesanggupannya. Bahkan saya pernah menerangkan ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani manusia melampaui batas kesanggupan. Itu konteksnya adalah fikih, bukan ujian. Jadi kalau ujian, musibah, Allah sering membebani musibah lebih. Jadi ujian yang dimaksud di sini adalah musibah, beban berat psikis atau beban berat ekonomi atau beban berat masalah yang melampaui batas kesanggupan banyak. Contoh, ini saya kasih contoh. Kemarin itu kan ada berita, ada gempa sekian skala Richter di daerah Myanmar, di daerah Thailand ya, yang kemudian menghancurkan gedung, lalu ada orang yang tertimpa. Nah, pertanyaannya, orang tertimpa gedung sampai mati, itu kan berarti dia tidak mampu menahan beban kan? Seandainya yang ketimpa itu Superman, ini mati loh. Yang boten dong mesti metu, gagah sing ketimpa itu hulek, yang oleh tokoh animasi itu ya kan tidak apa-apa walaupun ketimpa, karena dia sanggup kan untuk menerima runtuhan dari itu. Berarti orang yang kena runtuhan itu kan kena musibah. Musibahnya berupa runtuhnya gedung. Lalu dia tidak sanggup memikul beban tadi sampai titik tertentu dia mati. Terus kemudian orang bunuh diri itu banyak sekali. Bahkan di Jepang ada tempat, ada itu namanya apa, kebun khusus untuk bunuh diri. Saya tahu itu karena salah satu saudara saya itu pamit, katanya mau kerja di Jepang, terus tidak jadi. Sudah ikut audisi macam-macam, loh Mas, kalau situ makan di Jepang nopo kodone bayarannya akeh, boten sios lan nopo lan ning kono jikuki wong mati. Loh, jikuki wong mati piye? Dadi ini katanya itu ada satu hutan, itu memang hutan kematian. Jadi mlebu bebas, kok ning kono do bunuh diri sanggon-nggon, lan kok ando sore wong jikuki go kantong. Lah ngono kuwi jane aku lho wedi. Ya saya tidak tahu kenapa lagi, tapi tenang di sini. Karena dia sudah ikut pelatihan ini. Dulunya dia di sekolah di Futuria, terus mau melanjutin itu, tidak jadi buatan sios. Bayarannya akeh tapi mau ketemu bunuh diri bedino. Jadi bunuh diri itu kan beban musibah. Ya musibah. Duh kok dia tidak mampu? Ya kalau musibah banyak. Jadi penyataannya semestinya bukan begitu. Allah tidak akan memberikan musibah melampaui batas kesanggupan. Ini
tidak sesuai dengan realita, plus tidak sesuai dengan penafsiran atas ayat tadi. Kalau ayat tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu penafsirannya adalah Allah tidak membebani hukum, tidak membebani perintah, tidak membebani aturan melampaui batas kesanggupan. Maka ayat itu kemudian dihubungkan dengan ayat lain, maja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menghendaki kesulitan dalam beragama. Sehingga nanti Bapak Ibu dalam agama, Anda sholat tidak mampu berdiri, maka otomatis harus duduk. Itu maksudnya la yukallifullah, Allah tidak membebani hukum, tidak membebani perintah melampaui batas kesanggupan. Jadi kalau ada ungkapan yang muncul, Allah tidak akan membebani, yang dimaksud beban adalah musibah, melampaui batas kesanggupannya, itu secara penjelasan penafsiran kitab terhadap ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu kurang relevan. Mungkin itu bahasa psikolog kan kanggo ayem-ayem, wis ayem Pak jenengan niku kuat-kuat sebab Allah mboten nate maringi beban sing melebihi. Niku kanggo ayem-ayem tapi mboten penafsiran ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi terjawab kalau tadi, lu kok ada yang bunuh diri? Ini bisa. Bunuh diri itu kan pilihan hidup untuk mengakhirinya atau melanjutkan. Jadi orang mensikapinya itu pilihan. Allah ngasih musibahnya, kemudian Allah ngasih pilihannya. Kamu mau apa? Mau mengikuti Al-Baqarah 156, sabar, ataukah kamu memilih yang lain? Silahkan, tapi konsekuensinya tanggung sendiri. Jadi begitu. Terus kemudian, kenapa saya harus menjelaskan bahwa itu kurang relevan pernyataan tadi, pernyataan yang ditanyakan tadi, karena di Al-Quran itu juga ada surat, namanya surat apa itu? Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud iku ceritane napa Bapak Ibu? Dadi ana wong zaman dahulu niku mergo dia muslim, dia dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke dalam parit. Dibakar hidup-hidup itu musibah enggak? Kuat boten menungso. Sakjane Nabi Ibrahim kan mati. Itu ujian enggak? Ujian Bapak Ibu. Ujian. Terus kemudian siapa? Fir'aun. Fir'aun itu digambarkan oleh Allah di Quran juga. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Itu artinya begitu. Wa idh najjaynakum, ingat wahai Bani Israil ketika kami menyelamatkan kalian semua min ali fir'aun, dari pengikut-pengikut Fir'aun. Yasumunakum su'al adab, mereka menimpakan kepada kalian adab yang jelek, adab yang besar. Artinya ya musibah itu. Yudabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak. Wa yastahyuna nisa'akum, membiarkan perempuan hidup dalam keadaan jadi budak. Bedanya budak kalau saking no. Nek budak niku kerja ora dibayar tapi dipakani, kan mboten to. Budak kan dipakani to, tapi mboten dibayar. Enak dibayar ora dipakani apa dipakani ora dibayar? Nah, jadi nek kerja enak dibayar ora usah dipakani, utawa dipakani ora dibayar. Wong saiki kita sudah bebas dari perbudakan. Kita kerja dibayar.
Nih, tapi kalau ngomong, lah tak pikir-pikir, saya ini bayaranku gimana nggak cukup, bayar mending budaya loh. Ayo bawa alam nih. Jadi diperbudak itu kan ujian. Apakah ada yang tidak banyak? Nah, jadi pertanyaan yang pertama itu, kalau dalam pandangan para ulama yang menjelaskan tentang ayat la yukallifu Allahu nafsan illa usaha, itu konteksnya bukan musibah tapi perintah. Perintah memang ya tidak boleh memerintahkan orang melampaui batas kesanggupannya. Yang kedua masalah musibah. Kalau anak kita kena musibah, sebenarnya yang kita kena musibah itu anaknya apa kita coba? Kita kena musibah sakit enggak? Enggak, kita kena musibah bentuknya adalah rasa takut tadi kan, wedi lelek anakku, kan sayangnya orang tua terhadap anak seperti itu. Ya itu sudah lalui, tapi kita kan tidak boleh ikut lalui kan. Yang kita ikuti kan mestinya ilmu. Kalau anak kita sakit bagaimana? Ya sama ketika kita sakit, sama bagaimana? Ya sama, ini anak sakit, yang bikin sakit Allah, yang bikin sembuh Allah. Ujiannya pada kita. Coba kalau kita dikasih anaknya sakit itu membabi buta enggak? Terus kemudian karena kecintaan kita terhadap anak kita, lalu kemudian menyalahkan Allah apa tidak? Jika itu yang terjadi, gagallah kita melewati ujian itu. Makanya meskipun wah ini anak kecil, seandainya saya boleh ya Allah, saya saja yang sakit, dia sakit, oke, dengan sebagai orang tua memberikan penjelasan atas kecintaan terhadap anak ya boleh, seperti itu silakan. Tapi jangan sekali-kali menyalahkan Allah, jangan sekali-kali menyalahkan orang lain, karena itu berarti wujud ketidaksabaran dan ketidakridhaan kita terhadap ujian. Kalau kita melihat orang-orang yang punya bayi seperti itu kan banyak tuh Bapak Ibu, punya anak, mohon maaf, hidrosefalus, tapi jejak wong tuane orang umat ada lagi yang punya anak itu psikofrenia. Kasihan itu Pak. Saya ketemu seorang dokter, cerita anak kula niku psikofrenia Pak, pun muamuan Pak, lalu semuanya medeni Pak. Sampai sekolah pun saya harus dampingi dan sebagainya. Saya sampaikan itu ujian pahala dengan banyak, asalkan sabar. Tetapi kadang kula mboten kuat, mboten kuat jaluk kekuatan Pak Gusti Allah. Karena Anda diuji begitu, tidak ada orang yang pengen diuji. Dan itu ujian dengan anak. Banyak yang gagal karena ujian anak. Wongnya jujur, begitu urusan anaknya jujur, sokok-sokok ganggu anaknya, ada enggak ya? Udah jujur aslinya wongnya. Begitu urusan anaknya, anaknya wajib itu hilang, kejujuran jadi hilang, idealisme jadi hilang, malu anaknya. Makanya Allah sampaikan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan anakmu itu ujian. Nah, jadi apa yang terjadi pada anak itu tetap ujian dan tetap kita harus kembalikan itu kepada Allah. Dulu ada Bapak Ibu, seorang ibu itu izin mau nangis sama Rasulullah kalau beritanya jelek. Jadi nangis enggak ada izin. Ibu-ibu loh ini seneng ceritakan pada anak. Jadi ceritanya bojone anaknya mati ning medan perang. Terus takut Kanjeng Nabi nuwun saya. Kula badhe takut. Nek memang anakku, anak laki-laki saya itu 2 orang kalau tidak salah, itu mati dan ditempatkan di surga, saya tidak akan menangis. Tapi kalau dia kok tempatnya tidak jelas, saya izinkan nangis tak sing banter. Ini dan itu nih waras bola ini. Loh, justru kewarasannya muncul di situ. Nangis itu disengaja Pak. Karena dia tahu ini musibah apa anugerah sih? Matinya anak saya. Anak itu anak kandung loh ini. Dan bukan anak yang nakal gitu betul. Nah, anak nakal karuan mati.
Kenapa? Ngamelan. Tak di bondo ini bapaknya mah dicuwet barang mati wae kan ngono. Kuwi anak kaya ngono kan bapaknya. Nah, jadi ujian untuk anak itu ya untuk anak. Kita sebagai orang tua ujiannya bagaimana melihat seperti itu. Dan Quran sudah membahas mengenai anak. Setan, mohon maaf ini saya tambahin. Setan itu bersekutu terhadap anak. Jangan kita yang mungkin kalau pada percaya tadi, kalau dari ayat itu ya, percaya, oke, percaya, cuma kan paling boleh itu sesuai. Jadi ayat ini wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Ketemu Bapak surat Al-Isra ayat 64. Saya carikan terjemahnya dulu. Al-Isra 64 di terjemahnya. Isra 64. Perdayakanlah wahai iblis siapa saja yang di antara mereka, siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak. Jadi anak-anak itu disekutu iblis. Ini maksudnya buat anak ini kan iblis. Jadi titik itu. Titik-titik lemah orang tua itu sudah diketahui oleh iblis. Iblis sudah menganalisis bagaimana orang tua punya kelemahan. Maka dia akan menggunakan kelemahan itu untuk membuat manusia ikut iblis, termasuk sakit. Makanya janganlah titik lemah kita itu dimanfaatkan oleh iblis. Kumpulan itu bolak-balik ketemu orang tua, meh nyogokan anak ini bolak-balik Pak. Dan takon pulau kan pulau jawab tidak boleh. Nah, terus pripun Ustaz, nasib anak pulau piye? Serahkan pada Allah. Wah, ada menurut kok ya iso. Ya wis to. Maksudnya solusi ini kok orang solutif pun kan mesti kan. Ya, begitu Bapak. Ya, jadi musibah yang menimpa anak, orang tuanya memang kena uji ya. Ujinya. Yang terakhir apa tadi? Apa udah? Sabar ada batasnya. Oh, iya. Ya sabar ada batasnya itu ya berarti ya bukan sabar. Begitu sabar sampai batasnya, otomatis di titik itu kan sudah tidak sabar kan? Enten Gondosari enten batasnya. Enten begitu melewati Gondosari disebut Gondosari betul. Ya begitu. Artinya nek jenengan kok ning Kabupaten Semarang, begitu ning Pudak Payung kan ora iso muni ning Kabupaten Semarang. Jenengan sabar, begitu aku wis sabar 14 tahun lho, Pak. Terus saiki wis lewat sabarku, ayo berarti saiki ora sabar. Ya ngoten. Jadi kalau dikira sabar ada batasnya, mungkin bagi individu iya, tapi bagi sabar itu tidak ada batasnya. Makanya Allah punya nama namanya As-Sabur. Ada As-Sabur. Nah, As-Sabur itu maknanya yang maha sabar dan itu unlimited. Nah, manusia ada, kalau individu ada. Bahkan Nabi pun punya kesabaran terbatas. Cuma kesabaran terbatasnya itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu. Tadi ingat kan, nek putrane jenengan orang sholat, jenengan kudune piye? Usia 13 tahun. Dinengno, engko disabari sesuk gede gak iso dhewe. Apa yang jenengan lakukan? Kan kudune dipendung toh. Nah, dipendung itu pakai nafsu apa pakai ilmu? Pakai ilmu. Tapi pakai ilmu karena setan yang mlebu leh mendung nganggo nafsu. Ilmu nih gawe landasan tapi mendung nih nganggo
nafsu akhirnya mentuk bukan kelelatan juga kan. Jadi delalah bagi senai bose ketemu anaknya sholat dalile ketemu pas. Jadi dalilnya benar tapi penggunaannya salah. Jadi yang namanya sabar itu bil ilmi, semuanya pakai ilmu. Nabi Yunus yang dibuat oleh Nabi Yunus ya? Iya betul. Nah, Nabi Yunus ini kan pernah orang sabar pisan orang nganggo ilmu langsung dihukum sama Allah. Kenapa? Lah minggat beliau. Kok minggat apa bahasane kasar? Niku minjem bahasane Quran ngono kuwi kok. Apa kok nalikane Nabi Yunus minggat desaya silat. Masa Nabi minggat? Nggih, tapi ngono kuwi. Makanya langsung apa kok. Lah, apa kok itu minggat bahasane niku minggat lari dari tugas itu bukan atas dasar wahyu min Allah, tapi atas dasar ketidaksabaran beliau langsung dihukum minggat ini kapal penuh muatan gunjang ganjing ke kalau Gusti Allah nakodane pinter iki berarti ana wong minggat menurut Dundi orang sing ngaku Nabi Yunus mboten ngaku nek minggat wong dhek ora kok nek minggat kadang mau minggat ya kalau nek minggat ora sadar mboten sadar Dundi kok kena sampean kudu diuncalke ning laut ya wis diuncalke ning laut langsung dimakan ditelan ya bukan dimakan ditelan oleh Al-Hud namanya. Kemudian beliau sadar lalu wiridan ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi dengan yang minggat barang ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lalu kemudian beliau dikeluarkan dari ikan dalam keadaan sakit. Itu sabar. Jadi sabar dalam konteks individu ada batasnya, tapi sabar itu sendiri tidak ada batasnya karena kalau sudah melewati batasnya ya tidak sabar lagi. Oke, ngoten Bapak. Dan monggo Bapak Ibu kita akhiri kanthi doa mugi-mugi pertemuan menika barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'abidina wal faizina wal maqbulin wahsyurna fi zumratil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun kirang kakung nuwun Pak Punten nggih masih puasa iki meh arep ini salam-salam nggih Bapak Ibu apabila dalam kita berinteraksi ada kekurangan kesalahan dohir batin mohon dimaafkan saling mendoakan semoga kita dosanya diampuni Allah